Oke, apa penyebab lama sekali booting seperti itu, teman-teman? Oke, padahal sebelumnya enggak. Sebenarnya ini simple, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini di dalam sistem komputer ini kan dia saling berkomunikasi ya. Kalau misalnya di sini itu dia sedang booting, maka semuanya itu sedang dicek, teman-teman. Ya, sebelumnya itu dicek apakah ini normal atau enggak normal enggak. Nah, biasanya kasus seperti ini terjadi karena ada salah satu drive tuh, kalau kalian lihat itu skip checking situ ada drive yang error tuh, fixing stick ini tadi telat ya teman-teman ya. Oke. Seperti ini. Jadi ada salah satu drive yang bermasalah dan ini saya udah tahu ternyata di situ memang itu berpengaruh banget. Jadi ada SSD yang kemarin kita pasang, SSD yang seperti ini teman-teman, yang kemarin kita pasang di sini itu kan rusak ya, mengalami kerusakan gitu ya teman-teman ya. Dan kemarin udah bisa gitu ya, udah bisa jalan gitu ya. Tetapi ternyata memang ini rusak lagi seperti ini. Jadi ketika ini tuh disambungkan ya, kan berbeda kalau misalnya kalian itu pakai enclosure. Nah, seperti ini kan tidak masuk ke dalam proses booting. Ini biasanya kalau misalnya kalian sebelum yang penting kalian udah nyalakan komputernya, lalu kalian ini colokkan gitu, itu tidak jadi masalah, teman-teman. Tapi kalau misalnya di sini kalian tancapkan sebelum kalian nyalakan komputer, itu yang juga jadi masalah, nanti akan kayak gini juga. Jadi kalau misalnya udah nancep semua ya, nancep di dalam sini teman-teman ya, di motherboard lah ya intinya. Di situ maka akan dicek semua gitu ya, termasuk ke ini teman-teman. Ini ya telat teman-teman. Jadi ini tuh lama banget ini fixing, dan aku tahu bahwa ini nanti walaupun udah di fixing maka ini akan kayak gini lagi karena kemarin udah di fixing ya. Ternyata kayak gini dan udah nggak ketolong lagi. Jadi solusinya ya tentu ya kita harus copot drive yang bermasalah, bro. Nah, kita copot baru nanti komputer akan normal. Ketika kalian itu nyalakan, dia akan booting dengan cepat lagi. Karena kalau misalnya di sini kan kalian udah pakai SSD nih, harusnya kan cepet ya. Kalau misalnya kalian itu pakai SSD ya buat OS-nya ya, buat sistem operasinya, kan harusnya kalau misalnya kalian nyalakan komputer itu kan cepet. Yang bikin ini lama itu karena ada drive yang error tadi. Nah, kalau udah terlanjur kita bisa paksa di sini shutdown. Oke, seperti ini dan kita copot. Oke, mari kita copot ya drive yang bermasalah. Bang, kalau misalnya aku nggak tahu mana yang bermasalah gimana? Lah, itu dia. Biasanya di sini rata PC zaman sekarang ya, itu untuk casing itu sekarang paling nggak ada 2 atau 3 drive ya teman-teman. Ya di situ berarti kita perlu untuk deteksi satu persatu ya, kita copotin gitu ya teman-teman. Baru nanti ketahuan mana gitu ya. Atau kalau pas keluar fixing yang tadi kita kan jadi tahu ya mana gitu ya teman-teman, di drive mana yang bermasalah gitu ya. Seperti itu sih teman-teman ya, karena ya ternyata memang itu pengaruh. Ini dia teman-teman, jadi ini adalah biang keroknya ya, biang keroknya ini. Jadi saranku kalian punya SSD yang rusak, kalau masih masa garansi, nah biasanya kalau SSD ini aku pakai WD Green ya. WD Green itu biasanya 3 tahun itu, kalau yang WD Blue kayak gini itu 5 tahun. Kalau masih garansi saya sarankan kalian bisa garansikan teman-teman ya. Kita pernah bahas juga di sini pengalaman kita untuk garansi itu, dan ternyata teman-teman hasil dari garansi itu kan kita dapat rekondisi ya, dapat rekondisi ternyata awet ya teman-teman, dipakai sampai sekarang. Itu dipakai adikku, itu masih awet di laptopnya gitu ya, yang dulunya itu kita garansikan gitu ya, seperti itu bro, dan ditukar ya. Jadi prosesnya pun juga ketika barang ini sampai ke sana langsung diproses, tidak usah nunggu diperbaiki teman-teman ya, karena kita langsung dikasih yang rekondisi lainnya gitu ya teman-teman. Jadi nanti untuk SSD kita nanti juga akan diproses di sana gitu bro. Kita copot semuanya ya teman-teman ya, ini kita copot seperti itu, nanti akan normal kembali. Loh bang, kabelnya gimana? Jadi kalau nggak kepake kita copot seperti ini. Oke deh, sudah selesai. Kita nyalakan ya. Ini kita udah copot semuanya yang bermasalah tadi drive-nya. Oke, dan kalian lihat di sini, cus,
udah masuk ke MSI ya, tadi udah lama, tadi pas masuk di sini awal-awal itu lama, dan ini langsung. Oke, jadi tidak muternya tidak lama ya, jadi permasalahan kita kelar ya teman-teman ya. Jadi akar permasalahannya udah kita cabut sehingga di sini udah normal seperti sedia kala. Tuh, cepat banget, langsung cet cet. Walaupun di sini agak lama ya, beda sama dulu teman-teman. Oke. Yang penting kelar ya teman-teman ya, selesai. Beres.